pengertian teori belajar menurut para ahli. A. Menurut pendapat Amory Cooper mengatakan teori adalah suatu kumpulan konsep, definisi, proposisi, dan variabel yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah digeneralisasi sehingga dapat menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena atau fakta-fakta tertentu. B. Menurut Siswoyo bahwa teori adalah sebagai seperangkat konsep dan definisi yang saling berhubungan dengan mencerminkan suatu pandangan sistematik mengenai fenomenal dengan menerangkan hubungan antar variabel dengan tujuan untuk menerangkan dan meramalkan fenomena. C. Menurut Hoy dan Miskell, teori adalah seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa teori adalah seperangkat asas tentang kejadian-kejadian yang di dalamnya memuat ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang dapat dipelajari, dianalisis, dan diuji kebenarannya. Pengertian belajar menurut para ahli. A. Menurut Gagne dalam bukunya The Condition of Learning 1977, belajar merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa itu. Perubahan terjadi akibat adanya suatu pengalaman atau latihan berbeda dengan perubahan serta-merta akibat refleks atau perilaku yang bersifat naluri. B. Menurut Hildgaard menyatakan belajar merupakan proses pembuatan yang dilakukan dengan sengaja yang kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda dari perbuatan yang ditimbulkan oleh lainnya. C. Winkel berpendapat bahwa belajar adalah sebuah aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengelolaan pemahaman. Berdasarkan pengertian belajar menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu perubahan dalam tingkah laku dan penampilan sebagai hasil dari praktik dan pengalaman. Jadi, teori belajar adalah sebuah konsep yang abstrak membantu peserta didik untuk belajar. Macam-macam teori belajar. Teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh G.G. dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah perkembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang pengembangan teori dari praktik pendidikan dari pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behaviorisme. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Tujuan pembelajaran menurut teori behaviorisme ditingkatkan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas yang menuntut pembelajar untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Tokoh-tokoh aliran behaviorisme. Yang pertama, Edward Lee Thorndike. Menurutnya, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang dapat ditangkap melalui alat indera. Respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar. Juga dapat berupa pikiran, perasaan, gerakan, atau tindakan. Teori ini sering disebut teori koneksionisme. Yang kedua, John Watson. Kajian tentang belajar disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain seperti fisika atau biologi yang berorientasi pada pengalaman empirik semata, yaitu sejauh mana dapat diamati dan diukur
Belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon, namun keduanya harus dapat diamati dan diukur. Yang ketiga, Edwin Guthrie. Asas belajar Guthrie yang utama adalah hukum contiguity, yaitu gabungan stimulus yang disertai suatu gerakan. Hukuman memegang peran penting dalam proses belajar. Hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu mengubah tingkah laku seseorang. Yang keempat, Burrhus Frederick Skinner. Skinner mengembangkan pendekatan yang dikenal sebagai pengkondisian operan condition yang menekankan bagaimana konsekuensi dari suatu perilaku mempengaruhi kemungkinan perilaku tersebut akan diulang di masa depan. Yang kedua, teori kognitivisme. Teori kognitivisme adalah teori belajar yang menekankan pada proses mental internal yang terjadi dalam pikiran manusia. Teori ini berbeda dengan behaviorisme yang lebih fokus pada perilaku yang dapat diamati. Kognitivisme memandang bahwa belajar adalah proses aktif di mana individu membangun pengetahuan, pengembangan, pemahaman, dan proses informasi. Yang tokoh-tokoh aliran kognitivisme. Jean Piaget dikenal karena teori perkembangan kognitifnya yang menjelaskan bagaimana kemampuan berpikir anak berkembang secara bertahap. Piaget mengemukakan bahwa anak-anak mengembangkan kemampuan berpikir dari yang sederhana dan konkret hingga menjadi kompleks dan abstrak seiring perkembangan fisik dan mental mereka. Yang kedua, Jerome Bruner, ahli psikologi yang memberikan kontribusi besar dalam teori belajar kognitif dan melakukan penelitian tentang persepsi manusia, berpikir, belajar, dan motivasi. Bruner memusatkan perhatian pada apa yang dilakukan manusia sesuai dengan informasi yang diterima untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Teori konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pembelajaran konseptual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang tak terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Menurut asalnya, teori konstruktivisme bukanlah teori pendidikan. Teori ini berasal dari disiplin filsafat, khususnya filsafat ilmu. Pada tataran filsafat, teori ini membahas mengenai bagaimana proses terbentuknya pengetahuan manusia. Menurut teori ini, pembentukan pengetahuan terjadi sebagai hasil konstruksi manusia atas realitas yang dihadapinya. Menurut teori konstruktivisme, belajar adalah proses mengonstruksi pengetahuan dengan cara mengabstraksi pengalaman sebagai hasil interaksi antara siswa dengan realitas, baik realitas pribadi, alam, maupun realitas sosial. Proses ini adalah proses yang aktif dan dinamis. Beberapa faktor seperti pengalaman, pengetahuan awal, kemampuan kognitif, dan lingkungan sangat berpengaruh dalam proses konstruksi makna. Yang keempat, teori humanistik. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka. Dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Peserta didik dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun
ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Kesimpulannya, teori belajar memberikan dasar penting dalam merancang proses pembelajaran. Behaviorisme menekankan perubahan perilaku, kognitivisme menekankan proses berpikir, konstruktivisme menekankan peran aktif siswa, dan humanistik menekankan aspek kemanusiaan. Guru perlu memahami berbagai teori ini agar dapat memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa.